Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saif Akhtar Ramadan dengan NIM 22338029 dari Prodi S1 Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang klasifikasi material teknik dan contoh aplikasinya dalam bidang industri material teknik mesin dari mata kuliah material teknik dengan dosen pengampu Bapak Andril Arafat, ST MN PhD. Baiklah, saya akan masuk ke pembahasan pertama. Pembahasan pertama yaitu latar belakang, yang mana material teknik adalah bahan yang digunakan untuk membuat produk atau komponen teknik yang memiliki fungsi tertentu. Klasifikasi material teknik adalah pengelompokan material berdasarkan struktur, sifat, pemrosesan, dan kinerja material. Material teknik digunakan dalam berbagai bidang teknik, seperti industri manufaktur, perancangan, simulasi, dan rekayasa. Aplikasi material teknik dalam bidang industri material teknik mesin dapat beragam, bergantung pada kebutuhan dan fungsi dari produk yang dibuat. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang klasifikasi material teknik. Ada 4 kelompok utama dari material teknik, yang mana setiap kelompok material memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi penggunaannya. Yang pertama yaitu material logam, lalu material keramik, setelah itu material polimer, dan material komposit. Masuk ke pembahasan pertama yaitu material logam, yang mana material logam yaitu material yang terdiri dari unsur logam atau paduan logam yang memiliki sifat konduktivitas listrik dan termal yang baik, kekuatan ulet, dan dapat ditempa. Contoh material logam adalah besi, baja, aluminium, tembaga, dan lain-lain. Logam terbagi menjadi 2 jenis, yaitu logam ferro dan logam non-ferro. Logam ferro yaitu logam yang mengandung unsur besi atau Fe, sedangkan logam non-ferro yaitu logam yang tidak mengandung unsur besi atau Fe. Dalam dunia teknik mesin, logam, terutama logam besi atau baja, merupakan material yang paling banyak dipakai. Tetapi material-material lain juga tidak dapat diabaikan. Material non-logam sering digunakan karena material tersebut mempunyai sifat yang khas yang tidak dimiliki oleh material logam. Lanjut ke pembahasan kedua yaitu material keramik. Material keramik merupakan material yang terdiri dari senyawa antara logam dan non-logam yang memiliki sifat keras, rapuh, tahan panas, tahan aus, tahan korosi, dan tidak konduktif listrik. Contoh material keramik adalah silikon karbida, alumina, zirkonia, dan lain-lain. Material keramik merupakan material yang terbentuk dari hasil senyawa atau kompon antara satu atau lebih unsur-unsur logam, atau termasuk Si dan Ge, dengan satu atau lebih unsur-unsur non-logam. Material jenis keramik semakin banyak digunakan, mulai berbagai abrasif, pahat potong, batu tahan api, kaca, dan lain-lain. Bahkan teknologi roket dan penerbangan luar angkasa sangat memerlukan keramik. Lanjut ke pembahasan ketiga yaitu material polimer, yang mana material polimer yang terdiri dari rantai molekul panjang yang disebut polimer yang memiliki sifat ringan, fleksibel, mudah dibentuk, dan tahan karat. Contoh material polimer adalah plastik, karet, serat sintetis, dan lain-lain. Polimer atau plastik adalah material hasil rekayasa manusia, merupakan rantai molekul yang sangat panjang dan banyak molekul polimer yang saling mengikat. Pemakaian polimer juga sangat luas, mulai dari peralatan rumah tangga, interior mobil, kabinet radio atau televisi,
sampai konstruksi mesin juga menggunakan polimer. Lanjut ke pembahasan keempat, yaitu material komposit. Material komposit yang terdiri dari kombinasi dua atau lebih material yang berbeda yang memiliki sifat-sifat yang saling melengkapi. Contoh material komposit adalah komposit serat karbon, komposit keramik logam, komposit keramik polimer, dan lain-lain. Komposit memiliki sifat yang sangat berbeda dengan sifat masing-masing material asalnya. Komposit selain dibuat dari hasil rekayasa manusia, juga dapat terjadi secara alamiah, misalnya kayu, yang terdiri dari serat selulose yang berada dalam matriks lignin. Komposit saat ini banyak digunakan atau dipakai dalam konstruksi pesawat terbang karena mempunyai sifat ringan, kuat, dan non-magnetik. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu sifat material teknik. Sifat material teknik di sini saya ambil ada 5. Yang pertama yaitu sifat mekanis, yang kedua sifat fisika, yang ketiga sifat kimia, yang keempat sifat pengerjaan, dan yang kelima sifat teknologi. Pembahasan pertama yaitu sifat mekanis. Sifat mekanis yaitu berkaitan dengan kemampuan material untuk menahan beban atau gaya yang diberikan padanya. Berikut beberapa contoh dari sifat mekanis, yaitu yang pertama, kekuatan atau strength. Kekuatan atau strength merupakan suatu material untuk menerima tegangan tanpa menyebabkan material menjadi patah, berdasarkan pada jenis beban yang bekerja. Kekuatan dibagi dalam beberapa macam, yaitu kekuatan tarik, kekuatan geser, kekuatan tekan, kekuatan torsi, dan kekuatan lengkung. Lalu yang kedua yaitu kekakuan atau stiffness. Kekakuan adalah kemampuan suatu material untuk menerima tegangan atau beban tanpa mengakibatkan terjadinya deformasi atau defleksi. Yang ketiga yaitu keuletan atau ductility. Keuletan merupakan suatu sifat material yang digambarkan seperti kabel dengan aplikasi kekuatan tarik. Material duktil ini harus kuat dan lentur. Keuletan biasanya diukur dengan suatu periode tertentu persentase ketegangan. Sifat ini biasanya digunakan dalam bidang perteknikan, dan bahan yang memiliki sifat ini antara lain besi lunak, tembaga, aluminium, nikel, dan lain-lain. Lalu lanjut yaitu kekerasan atau hardness. Kekerasan atau hardness merupakan ketahanan material terhadap penekanan atau indentasi atau penetrasi. Sifat ini berkaitan dengan sifat tahan aus atau wear resistance, yaitu ketahanan material terhadap penggoresan atau pengikisan. Lanjut, berikutnya yaitu kegetasan atau brittleness, yaitu suatu sifat bahan yang mempunyai sifat berlawanan dengan keuletan. Kerapuan ini merupakan suatu sifat pecah dari suatu material dengan sedikit pergeseran permanen. Material yang rapuh ini juga menjadi sasaran pada bagian regang tanpa memberi keregangan yang terlalu besar. Contoh bahan yang memiliki sifat kerapuhan ini yaitu besi cor. Lanjut, berikutnya yaitu ketangguhan atau toughness. Ketangguhan atau toughness merupakan kemampuan material untuk menyerap sejumlah energi tanpa mengakibatkan terjadinya kerusakan. Lanjut, berikutnya yaitu kekenyalan atau elasticity. Elasticity didefinisikan sebagai kemampuan material untuk menerima tegangan tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk yang permanen setelah tegangan dihilangkan, atau dengan kata lain,
kemampuan material untuk kembali ke bentuk dan ukuran semula setelah mengalami deformasi atau perubahan bentuk. Berikutnya yaitu plastisitas atau plasticity, yaitu kemampuan material untuk mengalami deformasi plastik atau perubahan bentuk secara permanen tanpa mengalami kerusakan. Material yang mempunyai plastisitas tinggi dikatakan sebagai material yang ulet atau duktil. Sedangkan material yang mempunyai plastisitas rendah dikatakan sebagai material yang getas atau brittle. Lanjut, kelelahan atau fatigue. Fatigue merupakan kecenderungan dari logam untuk menjadi patah bila menerima beban bolak-balik atau dynamic load yang besarnya masih jauh di bawah batas kekakuan elastiknya. Lalu yang terakhir yaitu melar atau creep. Melar atau creep merupakan kecenderungan suatu logam untuk mengalami deformasi plastik bila pembebanan yang besarnya relatif tetap dilakukan dalam waktu yang lama pada suhu yang tinggi. Baiklah, lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu sifat fisika. Sifat fisika yaitu sifat yang berkaitan dengan karakteristik material ketika mengalami peristiwa fisika seperti adanya pengaruh panas atau listrik. Berikut beberapa contoh dari sifat fisika. Yang pertama, titik lebur atau melting point. Merupakan melting point atau titik lebur adalah suhu di mana suatu zat padat berubah menjadi zat cair. Titik lebur bergantung pada jenis dan kemurnian zat, serta tekanan yang diberikan. Yang kedua yaitu kepadatan atau density. Adalah besaran yang mengukur massa persatuan volume suatu zat. Kepadatan dapat berubah akibat perubahan suhu, tekanan, atau komposisi zat. Yang ketiga, koefisien muai panas atau thermal expansion coefficient. Adalah besaran yang mengukur perubahan panjang, luas, atau volume suatu zat akibat perubahan suhu. Koefisien muai panas dapat berbeda untuk setiap arah dan dimensi zat. Yang keempat, daya hantar panas atau thermal conductivity. Adalah besaran yang mengukur kemampuan suatu zat untuk mengantarkan panas melalui konduksi. Daya hantar panas bergantung pada jenis dan struktur zat, serta suhu dan tekanan yang diberikan. Lalu yang terakhir, daya hantar listrik atau electrical conductivity. Adalah besaran yang mengukur kemampuan suatu zat untuk menghantarkan arus listrik melalui konduksi. Daya hantar listrik bergantung pada jenis dan kemurnian zat, serta suhu dan tekanan yang diberikan. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu sifat kimia. Sifat yang berkaitan dengan kemampuan material dalam mengalami reaksi kimia dengan lingkungannya. Berikut beberapa contoh dari sifat kimia, yaitu yang pertama, korosi atau corrosion. Korosi adalah proses kerusakan atau degradasi logam akibat terjadinya reaksi redoks atau reaksi reduksi oksidasi antara logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak diinginkan. Korosi dapat mempengaruhi tampilan, kualitas, dan fungsi logam. Korosi dapat dipercepat oleh faktor-faktor seperti air, kelembaban udara, elektrolit, permukaan logam yang tidak rata, dan terbentuknya sel elektrokimia. Korosi dapat dicegah dengan cara melapisi logam dengan bahan anti karat, mengurangi kontak dengan zat-zat yang dapat menyebabkan korosi, atau menggunakan logam yang lebih tahan korosi. Lalu yang kedua yaitu oksidasi atau oxidation. Oksidasi adalah proses kimia yang mengakibatkan penurunan jumlah elektron dalam atom, ion, atau molekul. Oksidasi dapat terjadi secara spontan atau dipicu oleh zat lain yang disebut oksidator. Oksidasi dapat menghasilkan panas, cahaya, atau senyawa baru. Oksidasi dapat dibalik dengan menggunakan proses lain yang disebut reduksi, yang menghasilkan peningkatan jumlah elektron dalam atom, ion, atau molekul. Yang ketiga yaitu reduksi atau reduction. Reduksi adalah proses kimia yang mengakibatkan peningkatan jumlah elektron dalam atom, ion, atau molekul. Reduksi dapat terjadi secara spontan atau dipicu oleh zat lain yang disebut pereduksi. Reduksi dapat menghasilkan energi listrik atau senyawa baru.
Reduksi merupakan proses yang berlawanan dengan oksidasi. Reduksi dan oksidasi selalu terjadi bersama-sama dalam reaksi redoks. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu sifat pengerjaan. Sifat yang berkaitan dengan kemampuan material untuk diolah menjadi produk atau komponen teknik dengan proses tertentu. Berikut contoh dari sifat pengerjaan, yaitu yang pertama, lasabilitas atau weldability. Adalah sifat pengerjaan yang mengukur kemampuan material untuk disambung dengan las atau welding tanpa mengalami keretakan, kelemahan, atau kerusakan. Lasabilitas bergantung pada jenis, komposisi, dan struktur material, serta parameter dan metode las yang digunakan. Contoh aplikasi lasabilitas adalah menentukan jenis dan jumlah material yang sesuai untuk membuat sambungan las yang kuat dan tahan lama, seperti rangka mobil, pipa gas, tangki air, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu pengecoran atau casting. Adalah proses pengerjaan yang mengubah material cair menjadi bentuk padat dengan menuangkannya ke dalam cetakan atau mold yang memiliki bentuk tertentu. Pengecoran dapat dilakukan dengan berbagai jenis material seperti logam, polimer, keramik, dan lain-lain. Contoh aplikasi pengecoran adalah menentukan jenis dan jumlah material yang sesuai untuk membuat produk atau komponen teknik dengan bentuk yang kompleks atau sulit dibuat dengan cara lain seperti roda gigi, piston, patung, dan lain-lain. Lalu penempaan atau forging. Penempaan adalah proses pengerjaan yang mengubah bentuk material padat dengan memberikan tekanan atau gaya pada permukaannya. Penempaan dapat dilakukan dengan berbagai jenis material, terutama logam. Contoh aplikasi penempaan adalah menentukan jenis dan jumlah material yang sesuai untuk membuat produk atau komponen teknik dengan kekuatan dan ketahanan tinggi, seperti pisau, mata bor, kunci Inggris, dan lain-lain. Lalu pemesinan atau machining adalah proses pengerjaan yang mengubah bentuk material Machining atau pemesinan yaitu proses pengerjaan yang mengubah bentuk material padat dengan menghilangkan bagian-bagiannya dengan alat potong atau cutting tools. Pemesinan dapat dilakukan dengan berbagai jenis material, terutama logam. Contoh aplikasi pemesinan adalah menentukan jenis dan jumlah material yang sesuai untuk membuat produk atau komponen teknik dengan dimensi dan toleransi yang presisi, seperti poros, baut, mur, dan lain-lain. Kemudian, kita lanjut ke materi berikutnya. Yang kelima, sifat teknologi. Yaitu, sifat teknologi adalah suatu sifat yang berkaitan dengan kemudahan material tersebut untuk diproses lebih lanjut. Berikut contoh dari sifat teknologi. Yang pertama yaitu mampu mesin. Mampu mesin merupakan kemampuan suatu material untuk dipotong dengan menggunakan alat-alat potong seperti pahat, gergaji, kikir, dan gerinda. Proses pemotongan akan terjadi apabila ada gerak relatif antara benda kerja dan pahat potong. Kemudian yang kedua, mampu cor, yaitu kemampuan suatu material untuk dicairkan dan dituang ke dalam cetakan tanpa adanya cacat atau cacat seperti patah, retak, porositas, dan segregasi. Yang ketiga yaitu mampu las, merupakan kemampuan suatu material untuk disambung dengan menggunakan panas tanpa adanya cacat seperti fasa keras, retak, dan distorsi. Lalu yang keempat yaitu mampu bentuk. Mampu bentuk merupakan kemampuan suatu material untuk dideformasi plastis dengan tidak terjadinya necking dan beban yang diperlukan rendah. Atau necking di sini adalah pengecilan penampang pada saat deformasi plastis berlangsung. Lanjut ke materi berikutnya. Pengujian material. Yang mana pengujian material itu dalam pemanfaatan material harus mempertimbangkan sifat-sifat material untuk mendapatkan hasil yang optimum dalam suatu perencangan. Untuk mengetahui sifat-sifat material, harus dilakukan pengujian atau evaluasi dengan tujuan untuk mendapatkan material yang sesuai dengan klasifikasinya. Pengujian pada material secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama yaitu pengujian merusak atau destructive test. Pengujian merusak yaitu pengujian yang bersifat merusak benda kerja.
Sehingga dalam pengujian ini dibutuhkan spesimen uji, atau spesimen uji adalah duplikat dari benda kerja yang berasal dari bahan yang sama. Lalu yang kedua yaitu pengujian tidak merusak atau non-destructive test. Yang mana pengujian tidak merusak ini yaitu tidak merusak benda kerja, jadi tidak dibutuhkan spesimen uji dan dapat langsung diuji pada benda kerja. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat cacat permukaan maupun di bawah permukaan benda kerja. Materi berikutnya yaitu aplikasi material dalam bidang industri teknik mesin. Berikut beberapa aplikasi material dalam bidang industri teknik mesin yang terdiri dari: yang pertama, aplikasi material logam; yang kedua, aplikasi material polimer; yang ketiga, aplikasi material keramik; dan yang keempat, aplikasi material komposit. Pembahasan yang pertama yaitu aplikasi material logam yang terdiri dari baja, aluminium, dan tembaga. Baja. Baja adalah paduan antara besi dan karbon yang memiliki kekuatan dan kekerasan yang tinggi. Baja digunakan untuk membuat komponen mesin yang membutuhkan ketahanan terhadap beban dan aus, seperti poros, roda gigi, baut, mur, dan lain-lain. Baja juga digunakan untuk membuat rangka dan struktur mesin yang membutuhkan kekakuan dan kestabilan, seperti kerangka mobil, pesawat terbang, kapal laut, dan lain-lain. Baja dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan kandungan karbon dan unsur paduannya, seperti baja karbon rendah, baja karbon tinggi, baja paduan rendah, dan baja paduan tinggi, dan lain-lain. Berikut contoh dari aplikasi baja di industri material teknik mesin. Lanjut yang kedua yaitu aluminium. Aluminium adalah logam yang memiliki sifat ringan, mudah dibentuk, dan tahan karat, serta konduktif listrik. Aluminium digunakan untuk membuat komponen mesin yang membutuhkan berat ringan dan fleksibilitas seperti piston, silinder, radiator, dan lain-lain. Aluminium juga digunakan untuk membuat rangka dan struktur mesin yang membutuhkan efisiensi bahan dan energi, seperti sayap pesawat terbang, baling-baling kapal laut, rangka sepeda, dan lain-lain. Aluminium dapat dipadukan dengan logam lain untuk membentuk paduan yang memiliki sifat yang lebih baik atau sesuai dengan kebutuhan. Contoh paduan aluminium adalah aluminium magnesium, aluminium silikon, aluminium tembaga, dan lain-lain. Berikut contoh aplikasi aluminium dalam bidang industri material teknik mesin. Lalu lanjut yang ketiga, tembaga. Tembaga adalah logam yang memiliki sifat konduktif listrik dan termal yang sangat baik. Tembaga digunakan untuk membuat komponen mesin yang membutuhkan penghantaran listrik atau panas yang efisien, seperti kabel listrik, pipa air panas, katup, dan lain-lain. Tembaga juga digunakan untuk membuat komponen mesin yang membutuhkan ketahanan terhadap korosi dan bakteri, seperti pelat gesek, isolator termal, sensor, dan lain-lain. Tembaga dapat dipadukan dengan logam lain untuk membentuk paduan yang memiliki sifat yang lebih baik atau sesuai dengan kebutuhan. Contoh paduan tembaga adalah kuningan, perunggu, nikel perak, dan lain-lain. Berikut contoh dari aplikasi tembaga dalam industri material teknik mesin. Lanjut ke pembahasan kedua yaitu aplikasi material polimer yang terdiri dari plastik dan karet. Plastik adalah material polimer yang mudah dibentuk menjadi berbagai bentuk dan ukuran dengan melanjutkan proses pembentukan dengan menggunakan panas atau tekanan. Contoh plastik adalah polietilena, polipropilena, polivinil klorida, dan lain-lain. Plastik digunakan untuk membuat berbagai produk yang digunakan dalam bidang industri material teknik mesin, seperti wadah, botol, kemasan, pipa, selang, kabel, isolator listrik, dan lain-lain. Plastik memiliki keuntungan dalam hal biaya produksi, variasi warna dan bentuk, dan ketahanan terhadap karat. Namun, plastik juga memiliki kelemahan dalam hal kekuatan mekanis, ketahanan panas, dan dampak lingkungan. Lalu yang kedua yaitu karet. Adalah material polimer yang memiliki sifat elastisitas yang tinggi, yaitu dapat kembali ke bentuk semula setelah ditarik atau ditekan.
Contoh karet adalah karet alam, karet sintetis, karet silikon, dan lain-lain. Karet digunakan untuk membuat komponen mesin yang membutuhkan sifat elastisitas dan gesekan rendah, seperti bantalan geser, sabuk, ban, dan lain-lain. Karet memiliki keuntungan dalam hal fleksibilitas, ketahanan aus, dan peredam getaran. Namun, karet juga memiliki kelemahan dalam hal ketahanan panas, minyak, dan ozon. Karet dapat dimodifikasi dengan menambahkan bahan pengisi, penguat, atau aditif untuk meningkatkan sifat mekanik atau fungsionalnya. Contoh modifikasi karet adalah karet vulkanisir, yang merupakan karet yang dicampur dengan belerang dan dipanaskan untuk meningkatkan kekuatan dan kestabilannya. Dan berikut adalah contoh dari aplikasi plastik dan juga karet dalam industri material teknik mesin. Lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu aplikasi material keramik, yang terdiri dari silikon karbida, alumina, dan keramik logam. Yang pertama, silikon karbida adalah material keramik yang terdiri dari senyawa antara silikon dan karbon yang memiliki sifat keras, rapuh, tahan panas, tahan aus, tahan korosi, dan tidak konduktif listrik. Silikon karbida digunakan untuk membuat produk yang digunakan dalam bidang industri material teknik mesin yang membutuhkan sifat-sifat tersebut, seperti baja tahan api, pelat gesek, nozzle, sensor, dan lain-lain. Silikon karbida juga digunakan untuk membuat komponen mesin yang membutuhkan ketahanan terhadap suhu dan tekanan tinggi, seperti turbin gas, mesin jet, roket, dan lain-lain. Silikon karbida memiliki keuntungan dalam hal ketahanan panas, aus, dan korosi. Namun, silikon karbida juga memiliki kelemahan dalam hal kerapuhan, biaya produksi, dan kesulitan pengerjaan. Berikut contoh dari aplikasi silikon karbida dalam industri material teknik mesin. Lanjut yang kedua, yaitu alumina. Adalah material keramik yang terdiri dari senyawa antara aluminium dan oksigen yang memiliki sifat keras, rapuh, tahan panas, tahan aus, tahan korosi, dan tidak konduktif listrik. Alumina digunakan untuk membuat produk yang digunakan dalam bidang industri material teknik mesin yang membutuhkan sifat-sifat tersebut, seperti isolator thermal, katup, sensor, dan lain-lain. Alumina juga digunakan untuk membuat komponen mesin yang membutuhkan ketahanan terhadap suhu tinggi dan tekanan tinggi, seperti turbin gas, mesin jet, roket, dan lain-lain. Alumina memiliki keuntungan dalam hal ketahanan panas, aus, dan korosi. Namun, alumina juga memiliki kelemahan dalam hal kerapuhan, biaya produksi, dan kesulitan pengerjaan. Berikut contoh dari aplikasi alumina dalam industri material teknik mesin. Lalu yang ketiga, yaitu keramik logam. Keramik logam adalah material komposit yang terdiri dari kombinasi antara material keramik dan material logam yang memiliki sifat-sifat yang saling melengkapi. Keramik logam terdiri dari matriks keramik yang berfungsi sebagai pengikat dan partikel logam yang berfungsi sebagai penguat. Keramik logam digunakan untuk membuat produk atau komponen teknik yang membutuhkan sifat-sifat tersebut, seperti pelat gesek, nozzle, sensor, dan lain-lain. Keramik logam juga digunakan untuk membuat komponen mesin yang membutuhkan ketahanan terhadap suhu tinggi dan tekanan tinggi, seperti turbin gas, mesin jet, roket, dan lain-lain. Keramik logam memiliki keuntungan dalam hal kekuatan, ulet, ketahanan panas, aus, dan korosi. Namun, keramik logam juga memiliki kelemahan dalam hal biaya produksi, keseragaman struktur, dan kesulitan perbaikan. Berikut aplikasi keramik logam dalam industri material teknik mesin. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan keempat, aplikasi material komposit yang terdiri dari komposit serat karbon dan komposit keramik polimer. Komposit serat karbon adalah material polimer yang diperkuat dengan serat karbon yang memiliki sifat ringan dan kekuatan yang sangat tinggi.
Komposit serat karbon terdiri dari matriks polimer yang berfungsi sebagai pengikat dan serat karbon yang berfungsi sebagai penguat. Komposit serat karbon digunakan untuk membuat produk atau komponen teknik yang membutuhkan berat ringan dan kekuatan tinggi, seperti sayap pesawat terbang, rangka sepeda, tabung gas, dan lain-lain. Komposit serat karbon memiliki keuntungan dalam hal efisiensi bahan dan energi, ketahanan korosi, dan kemampuan desain. Namun, komposit serat karbon juga memiliki kelemahan dalam hal biaya produksi, kerapuhan, dan kesulitan perbaikan. Lalu yang kedua yaitu komposit keramik polimer. Adalah material komposit yang terdiri dari kombinasi antara material keramik dan material polimer yang memiliki sifat-sifat yang saling melengkapi. Komposit keramik polimer terdiri dari matriks keramik yang berfungsi sebagai pengikat dan partikel polimer yang berfungsi sebagai penguat. Komposit keramik polimer digunakan untuk membuat produk atau komponen teknik yang membutuhkan sifat-sifat tersebut, seperti isolator termal, katup, sensor, dan lain-lain. Komposit keramik polimer memiliki keuntungan dalam hal ketahanan panas, aus, dan korosi. Namun, komposit keramik polimer juga memiliki kelemahan dalam hal biaya produksi, keseragaman struktur, dan kesulitan perbaikan. Berikut contoh dari aplikasi komposit serat karbon dalam industri material teknik mesin dan juga aplikasi komposit keramik polimer dalam industri material teknik mesin. Jadi kesimpulannya, material teknik adalah bahan yang digunakan untuk membuat produk atau komponen teknik yang memiliki fungsi tertentu. Material teknik dibedakan menjadi 4 kelompok utama, yaitu logam, polimer, keramik, dan komposit. Setiap kelompok material memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi penggunaannya. Material teknik memiliki berbagai sifat seperti sifat mekanis, fisika, kimia, dan pengerjaan. Material teknik memiliki berbagai aplikasi dalam bidang industri material teknik mesin, tergantung pada fungsi dan desain produk atau komponen yang dibuat. Baiklah, sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.